Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai trigonometri, lebih tepatnya tentang aturan kosinus. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari aturan sinus, di mana ini adalah segitiga yang sama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk segitiga sembarang, kita bisa menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus. Bisa diperhatikan kalau di sini sudut A, maka di sini sisi A. Kemudian kalau di sini B, maka di sini sisi B. Kalau di sini C, maka di sini sisi C. Sama seperti segitiga pada aturan sinus. Kemudian kalau kita tarik garis dari titik C yang tegak lurus terhadap sisi AB, maka ini kita sebut sebagai garis tinggi. Misalkan kita kasih titik D, berarti CD ini adalah garis tinggi. Kita lambangkan dengan T. Kemudian teman-teman bisa fokus ke segitiga ADC. ADC ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau ditanya cos A, ingat cos itu adalah sami, samping per miring. Jadi sampingnya ini AD, kemudian miringnya AC atau B. Jadi cos A itu sama dengan AD per B. Atau boleh juga ditulis AD per AC. Ini sama aja. Kemudian, kalau kita ditanya AD, berarti B kita kalikan dengan cos A. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian, untuk segitiga siku-siku tentu ada dalil Pitagoras. Di mana B kuadrat itu akan sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah AD-nya dengan ini yang ada di persamaan 1. Sehingga AD-nya kita ubah menjadi B cos A kuadrat karena di sini ada kuadratnya. Kemudian ditambah CD, CD-nya tadi kita lambangkan dengan T, maka ini jadi T kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan B cos A kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk T kuadrat, ini kan udah positif nih T-nya, berarti yang kita pindahkan yang ini. Anggap ini yang kita pindahkan ke sini. Sehingga menjadi T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B cos A kuadrat, gitu ya. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Kemudian selanjutnya, teman-teman lihat segitiga siku-siku BDC yang ini. BDC. Nah, sama ini juga kita gunakan dalil Pitagoras. Di mana BC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. BC kuadratnya bisa kita ubah dengan A. Ya, jadi A kuadrat sama dengan, nah ini BD itu kan sama aja dengan AB dikurang AD. Sehingga ini BD kita tulis AB dikurang AD kuadrat. Paham ya? Jadi lihat di segitiga yang ini nih. Panjang BD ini itu sama aja dengan AB dikurang AD. Nah ini. Jadi BD kita ubah menjadi AB dikurang AD kuadrat. Kemudian CD-nya, tadi CD itu T, berarti ditambah T kuadrat. Nah, T kuadratnya tadi udah kita cari di persamaan 2. Nih tinggal kita ubah T kuadratnya menjadi B kuadrat dikurang B cos A kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan AB-nya itu kan tadi C ya, dikurang AD-nya ini, B cos A kuadrat, kemudian T kuadratnya yang ini. Jadi ditambah B kuadrat dikurang B cos A kuadrat. Nah, ini kalau misalkan ditambah, boleh langsung ditulis. Tapi kalau misalkan ini dikurang, di sini harus dikasih tanda kurung. Gitu ya. Kemudian A kuadrat, berarti ini kalau kita kuadratkan kan C dikali C berarti C kuadrat. Kemudian C dikali negatif B cos A kalikan dengan 2, gitu kan. Sehingga menjadi negatif 2BC cos A. Kemudian negatif B cos A dikali negatif B cos A. Maka jadi negatif kali negatif kan positif ya. Maka jadi B dikali cos A kuadrat seperti ini. Ya. Kalau mau dijabarkan silakan jabarkan. Jadi C kalikan dengan C
kemudian C kalikan dengan B negatif B cos A, kemudian negatif B cos A kalikan dengan C, kemudian negatif B cos A dikalikan dengan negatif B cos A. Kemudian ini kita tulis ulang, B kuadrat dikurang B cos A kuadrat. Nah, di sini berarti bisa kita coret nih. Ini kan sama nih, B cos A kuadrat, yang ini positif, yang ini negatif, berarti bisa kita coret. Gitu. Sehingga menjadi B kuadrat, nih kita tulis ini dulu, biar berurut ya. Sebetulnya mau nulis C kuadrat dulu nggak masalah. Tapi biar berurutan, kita tulis B kuadrat dulu. Kemudian ditambah C kuadrat, dikurang 2BC cos A. Nah, inilah aturan kosinus dari A kuadrat. Jadi, untuk segitiga sembarang, untuk aturan kosinus, kita bisa menggunakan yang pertama ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Coba perhatikan, A kuadrat itu yang di sini. Cos A itu sudut yang ada di hadapannya. Coba perhatikan nih, ini A, ini cos A, sudut yang ada di hadapannya. Sehingga ini B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ada dua sisi yang diketahui, kemudian ada sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Paham ya? Jadi caranya gini nih, A kuadrat, lihat nih, ini A kuadrat, berarti ini sisi yang mengapit sudut A, kan gitu. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC, nih BC dikali cos A. Nah ini silakan cari teknik untuk mengingat rumus ini. Makanya teman-teman harus paham konsepnya agar mudah dalam mengingat rumus-rumusnya. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanya B gimana nih? B, berarti kan sudut yang di hadapannya yang ini. Sehingga sisi yang mengapit itu A dan C. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC gitu dikali cos B. Ingat nih kalau di sini A, ini cos A karena sudut yang di hadapannya. Sini B, sini cos B. Kemudian kalau C kuadrat berarti ini C nih. Sudut di hadapannya ini. Maka sisi yang mengapitnya A dan B. Berarti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Gitu ya. Berikutnya, aturan kosinus. Sebuah aturan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Nah, di tahap ini, teman-teman harus sudah mampu membedakan aturan sinus dan aturan kosinus. Biar lebih jelas kita lanjutkan ke contoh soalnya. Ini contoh yang pertama. Dalam segitiga ABC diketahui B sama dengan 5 cm, C sama dengan 8 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi A. Agar soalnya terbayang, teman-teman bisa membuat segitiga sembarangnya dulu, disesuaikan dengan soalnya. Di sini ada segitiga ABC, buat aja segitiga sembarang, ABC. Kemudian di sini diketahui B kecil berarti kalau B kecil berarti AC. Nah, ini AC 5. Ingat ya, kalau mau menuliskan dengan huruf besar AC, nih huruf besar A, huruf besar C gitu ya. Ini AC. Kalau huruf kecil berarti B. Sini kan AC, huruf yang enggak ada berarti kan B gitu. Kemudian C berarti AB, karena huruf yang enggak ada di AB itu yang C gitu. Maka di sini 8. Kemudian sudut A berarti yang ini 60 derajat. Yang ditanya panjang sisi A, berarti panjang sisi A yang ini. Panjang sisi A itu bisa juga kita sebut sebagai BC. Nah, A kuadrat berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Tinggal substitusikan angka-angkanya. Berarti B-nya 5, maka 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 8 dikali cos 60 derajat. Ini berarti 25, ini 64, kemudian ini 80. Nah, cos 60 itu setengah, berarti dikali setengah. Jadi A kuadrat sama dengan 49, berarti A-nya akar kuadrat dari 49, yaitu 7. Nah, maka di sini panjang sisi A sama dengan 7. Nah,
Dimana kalau misalkan teman-teman hitung dan hasilnya A-nya itu adalah akar kuadrat dari 5. Nah, ini kan bisa jadi nanti hasilnya misalkan akar 5. Ini hanya sebagai contoh ya, hitungannya sama seperti ini, tapi misalkan hasil akhirnya akar kuadrat dari 5. Berarti A-nya berapa? Nah, karena ini akar kuadrat dari 5 itu irasional ya, berarti ini udah selesai. Jadi A-nya sama dengan akar kuadrat dari 5. Beda dengan ini, akar kuadrat dari 49 kan ada 7. Kalau ini akar kuadrat dari 5 ya udah akar kuadrat dari 5 ini selesai. Gak usah dipikirin lagi jadi apa gitu ya. Atau misalkan seperti ini, A-nya misalkan akar kuadrat dari 27. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi akar 9 dikali 3 kan, 9 kali 3 kan 27. Nah, akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 3. Jadi, untuk hasil yang didapatkan, silakan teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan sudah tidak bisa dirubah, ya sudah, berarti itu penyelesaian akhirnya. Kalau bisa dirubah, ya silakan dirubah. Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Yang kedua, segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 3 cm dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah terbiasa, sebetulnya sudah tidak perlu lagi membuat gambarnya. Jadi kalau misalkan aturan kosinus itu intinya ada dua sisi yang diketahui, kemudian ada sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Atau ketiga sisinya diketahui. Seperti soal nomor 2 ini nih, AB-nya ada 3, BC-nya 7, AC-nya 5. Tentukan besar sudut A. Berarti ini udah jelas kita gunakan aturan kosinus. Yang ditanya adalah sudut A, berarti A kuadrat. Kan gitu ya kayak tadi nih, kalau di sininya cos A berarti di sini A kuadrat. Kalau di sininya cos B berarti di sini B kuadrat. Kalau di sini cos C berarti di sini C kuadrat. Paham ya? Nah, karena ini yang ditanya sudut A berarti kita gunakan A kuadrat. Sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Tinggal kita substitusikan angkanya. AB, ini kan huruf besar nih, berarti yang nggak ada di AB apa? C, berarti yang C itu 3. Maka BC ini sebagai A. AC berarti ini sebagai B. Maka B-nya adalah 5 kuadrat. Kemudian ini A-nya yang ini ya, 7 kuadrat. Kemudian yang C-nya berarti 3 kuadrat. Dikurang 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos A. 7 kuadrat berarti 49. Ini berarti 25. Ini 9. Kemudian ini 30. Nah, ini bisa kita pindah, tukar posisi aja, yang ini pindahkan ke sini berarti jadi positif, yang ini pindahkan ke sini berarti jadi negatif. Sehingga 30 cos A sama dengan, ini tinggal hitung, 25 tambah 9 dikurang 49. Sehingga cos A sama dengan negatif 15 per 30. Ini bisa kita perkecil nih, jadi negatif 1 per 2. Nah, karena yang ditanya besar sudut A, berarti kita harus tahu cos berapa yang hasilnya negatif 1 per 2. Cos yang hasilnya negatif itu kan ada di kuadran 2 dan 3. Ya. Kalau di kuadran 2 berarti cos 120 derajat. Dari mana nih? Nah, ini cos A itu kan yang hasilnya setengah itu kan 60 ya. Di kuadran satunya 60. Berarti tinggal 180 dikurang 60 kan gitu. Maka 120. Kalau di kuadran 3 gimana? Ya tinggal ditambah 180 ditambah 60. Maka cos 240. Jadi cos 120 itu hasilnya negatif 1 per 2. Cos 240 itu hasilnya negatif 1 per 2 juga. Lalu yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang 120 derajat. Kenapa nggak ambil yang 240 derajat? Karena jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Kalau ini sisinya udah 240 nggak mungkin. Makanya nilai sudut yang memenuhi adalah 120 derajat. Kalau misalkan di contoh yang kedua yang ditanya adalah sin A, maka tinggal kita lanjutkan saja. Sin A berarti karena di sini sudutnya 120 derajat berarti sin 120 derajat gitu kan. Nah, sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Karena sin di kuadran 2 positif. Gitu. Kalau yang ditanya tan, nah tan itu di kuadran 2 itu negatif. Ya, bisa juga teman-teman gunakan rumus hubungan antar perbandingan trigonometri, yaitu tan itu sin per cos.
Jadi ini setengah akar 3 dibagi dengan negatif setengah. Setengah bagi setengah kan 1. Nah, berarti sisa negatif akar 3. Gitu. Disinilah fungsinya teman-teman paham konsep. Jadi, apapun yang ditanya di soal, teman-teman bisa jawab. Disesuaikan dengan apa yang ditanyakan di soal. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dan seterusnya. Yang ditanya nilai sin A. Nah, ini walaupun di sini yang ditanya sin A, tetapi kita tidak menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena yang diketahui ketiga sisi, sama seperti contoh 2. Kalau contoh 2 yang ditanya besar sudutnya, kalau di sini yang ditanya nilai sin A-nya. Berarti kita bisa gunakan rumus dari aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali cos A. Kita substitusikan angka-angkanya. Berarti 7 kuadrat yang ini ya. Kemudian ini yang B 8 kuadrat, yang C 9 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 9 dikali cos A. Ini hasilnya 49, ini 64, ini 81. Kemudian ini dikurang 144 dikali cos A. Ini sama seperti soal nomor 2 sebetulnya. Jadi ini bisa kita pindah posisinya, yang ini berarti jadi positif, yang ini berarti jadi negatif, sehingga 144 cos A sama dengan 145. Kemudian dikurang 49, jadi cos A sama dengan 96 per 144. Ini juga bisa kita perkecil, jadi 2/3. Nah, kita sudah tahu nilai cos A-nya 2/3, tapi yang ditanya di soal sin A. Nah, ini berarti kita bisa gunakan segitiga siku-siku, di mana cos A itu samping per miring, berarti sampingnya ini ya 2, kemudian miringnya ini 3, yang ditanya berarti ini. Kenapa kita harus cari X? Karena yang ditanya sin di soal. Sin A itu kan depan per miring, jadi kita harus tahu berapa nilai X-nya gitu. Nah, ini bisa kita gunakan dalil Pitagoras. Jadi X sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti akar kuadrat dari 9 dikurang 4. Maka hasilnya akar kuadrat dari 5. Itu X-nya. Maka sin A sama dengan akar kuadrat dari 5/3. Atau boleh kita tulis 1/3 akar kuadrat dari 5. Ini adalah hasilnya. Bisa juga menggunakan rumus identitas trigonometri. Sudah dibahas di aturan sinus ya. Kemudian kalau misalkan yang ditanyanya tan. Nah, kalau yang ditanya tan ya tinggal gunakan konsep perbandingannya. Tan itu kan desa, depan per samping. Nah, depannya ini akar 5, sampingnya 2, berarti akar 5/2. Atau bisa ditulis 1/2 akar 5. Lagi-lagi pahami konsepnya agar teman-teman bisa menjawab apa yang ditanyakan di soal-soal. Kemudian contoh berikutnya yang keempat. Nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisinya 5 cm dan seterusnya. Nah, ini ada pemahaman yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, di sini yang ditanya sinus sudut terkecil. Nah, sudut terkecil itu berada di hadapan sisi terpendek. Ini yang harus teman-teman tahu. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyanya sudut terbesar, berarti sudut terbesar itu berada di hadapan sisi terpanjang. Nah, balik lagi ke contoh yang keempat. Yang ditanya sinus sudut terkecil. Berarti kita harus tahu dulu mana sisi yang terpendek. Di sini ada akar kuadrat dari 21, ada 6, ada 5. Jadi kita ubah saja yang 5 dan 6-nya menjadi bentuk akar. Yang 5 ini berarti sama aja dengan akar kuadrat dari 25. Kan akar kuadrat dari 25 kan 5. Yang 6 akar kuadrat dari 36. Nah, di sini baru terlihat mana yang besar, mana yang kecil. Jadi yang kecil akar kuadrat dari 21. Yang ini yang kecil nih. Maka sudut terkecilnya sudut Q. Gitu. Kalau misalkan ditanya sudut terbesar berarti sudut P. Gitu. Fokus ke contoh yang keempat. Karena yang ditanya yang terkecil berarti sudut Q yang ditanya. Maka Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2PR dikali cos Q. Jadi akar kuadrat dari 21 dikuadratkan sama dengan P-nya tadi 6 kuadrat
Nah, ini harusnya 6 kuadrat nih. Kemudian R-nya 5 kuadrat, ini kebalik. Kemudian dikurang 2 kali 5 dikali 6, ini juga kebalik 2 kali 6 kali 5 gitu ya, dikali cos Q. Nah, akar kuadrat dari 21 dikuadratkan berarti 21. Ini berarti 25, ini 36, dikurang 60 cos Q. Dah, di sini tahapannya sudah sama dengan soal-soal sebelumnya, tinggal kita pindahkan. Berarti jadi 60 cos Q sama dengan 61 dikurang 21. Jadi cos Q sama dengan 40 per 60. Bisa kita perkecil jadi 2/3. Ini adalah cos Q yang ditanya tadi apa? Nilai sinus sudut terkecil. Berarti yang ditanya sin Q. Nah, maka kita buat segitiga siku-siku. Di sini Q. Kemudian ini yang diketahui cos Q 2/3, berarti samping per miring, sini 2/3. Tinggal gunakan teorema Pitagoras. Ini sama kayak tadi nih. Ya, jadi sin Q sama dengan akar 5/3, 1/3 akar 5. Nah, ini untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh yang kelima. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 km dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman harus tahu arah mata angin. Karena di sini disebutkan berlayar ke arah timur, kita anggap nih, ini ke timur, berarti kalau kita arahkan ke sini, ini sebagai utara. Kita lihat di soalnya. Kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 km. Kita anggap kapal mulai dari sini, berlayar dimulai dari sini, dari titik ini, ke arah timur, ke sini, sejauh 30 km. Kita anggap ini 30. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Nah, ini kan kalau kita ambil garis tegak lurus, ini kan 90 derajat nih. 30 derajat berarti kira-kira seperti ini. Kita tarik dari titik ini. Kapal ini tadi disebutkan di soalnya melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Nah, seperti ini ya gambarannya. Di sini berarti 30 derajat nih. Sejauh 60 km, berarti dari sini ke sini 60 km. Tentukan jarak terhadap posisi kapal berangkat. Nah, tadi kan berangkatnya dari sini. Kapal sekarang udah ada di sini, berarti jaraknya berapa? Nah, kalau kita anggap ini sebagai titik A untuk mempermudah ya, ini sebagai titik B, ini sebagai titik C, berarti jaraknya dari A ke C. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Kita mencari panjang AC itu berapa? Nah, ini ada panjang sisinya ya, atau jarak kalau di soal ini. Berarti ini jarak, ada jarak, kemudian ada sudut yang diapit oleh kedua jarak ini. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Berarti ini kan B nih, sudut B. Maka ini B kecil kan gitu. Berarti jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. B kuadrat sama dengan A kuadratnya berarti ini 60 kuadrat. Nah, kebalik lagi nih, mohon maaf. Kemudian yang ini harusnya 30 kuadrat. Kemudian dikurang 2 dikali 60 kali 30 dikali cos 120 derajat. Karena ini ya tadi ya sudah disebutkan. Di sini 90 derajat, yang ini 30 derajat. Berarti sudut keseluruhannya itu 120 derajat. Kita hitung berarti ini 900, ini 3600, ini juga 3600. Nah, cos 120 derajat itu negatif 1/2. Ini hitung, berarti 4500. Yang ini negatif kali negatif berarti positif. Maka ditambah 1800. Jadi B kuadratnya sama dengan 6300. Maka B sama dengan akar kuadrat dari 6300. Nah, ini kita sederhanakan. Akar kuadrat dari 6300 itu bisa kita ubah menjadi akar kuadrat dari 900 dikali 7. Akar kuadrat dari 900 itu 30. Sehingga B-nya 30 akar kuadrat dari 7. Nah, ini untuk soal yang nomor 5. Bisa ya? Sampai sini dulu untuk video yang ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.